Saya Iqbal. Saya mau bertanya. Saya masih kurang mengerti dan masih bingung bagaimana cara membedakan osmosis dengan difusi. Bu, maaf, saya ingin bertanya. Saya masih kurang mengerti membedakan osmosis dan difusi. Halo teman-teman dan anak-anak semua. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Iqbal dan Melchior tadi. Pertanyaannya adalah perbedaan difusi dan osmosis. Kita mulai dengan pengertian transport pasif dulu, karena difusi dan osmosis merupakan bagian dari transport pasif. Transport pasif adalah pergerakan ion atau molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah. Jika ada dua sel, yaitu sel A dan sel B. Sel A mempunyai ion atau molekul dalam konsentrasi tinggi, sedangkan sel B ion atau molekul dalam konsentrasi rendah. Ibarat sel adalah larutan, ion atau molekul ini disebut sebagai zat terlarut. Dan masing-masing sel mempunyai air sebagai pelarut, maka sel A dinyatakan sebagai larutan yang kental atau hipertonis, sedangkan sel B dinyatakan sebagai larutan yang encer atau hipotonis. Jika ada dua sel dengan perbedaan konsentrasi, sel akan meniadakan perbedaan menjadi konsentrasi sama atau isotonis. Contoh, terdapat dua sel A dan sel B. Sel A dalam keadaan larutan hipertonis, di mana pelarut yaitu molekul air dalam konsentrasi rendah, sedangkan zat terlarut contoh gula atau garam dalam konsentrasi tinggi. Sebaliknya keadaan sel B. Sel B dalam keadaan larutan hipotonis, di mana pelarut dalam konsentrasi tinggi, sedangkan zat terlarut dalam konsentrasi rendah. Maka membran sel akan melakukan fungsinya sebagai pengatur ion atau molekul keluar masuk sel guna meniadakan perbedaan konsentrasi, di mana akan terjadi perpindahan zat pelarut yaitu molekul air dari konsentrasinya yang tinggi ke konsentrasinya yang rendah. Peristiwa ini disebut osmosis. Jadi, osmosis adalah perpindahan air sebagai pelarut dari larutan hipotonis, yaitu konsentrasi air tinggi, tetapi konsentrasi zat terlarut rendah, ke larutan hipertonis, di mana konsentrasi air rendah, tetapi konsentrasi zat terlarut tinggi. Peristiwa osmosis termasuk
difusi terfasilitasi, di mana perpindahan air menggunakan protein integral yang mempunyai lubang di tengahnya, yaitu protein channel yang khusus disebut aquaporin. Terdapat definisi lain di mana osmosis adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah melalui membran semipermeabel. Di sini, pada definisi ini tidak menyebutkan istilah aquaporin, tetapi menjadi membran semipermeabel. Yang dimaksud membran semipermeabel adalah membran yang memperbolehkan molekul tertentu untuk melewatinya, tetapi tidak untuk molekul lain. Pada slide berikut ini, contoh peristiwa osmosis. Osmosis didemonstrasikan dengan menggunakan tabung, di mana pada tabung A berisi air murni dan tabung B berisi larutan glukosa. Perpindahan air yang melalui membran akan terjadi, sehingga terjadi penambahan tinggi cairan pada tabung B sampai penambahan tinggi berhenti, yang mengindikasikan bahwa telah tercapai kesetimbangan konsentrasi atau isotonis. Satu lagi contoh peristiwa osmosis. Jika sebuah sel hewan ditempatkan pada larutan hipotonis, maka terjadi perpindahan air masuk ke dalam sel dari sekelilingnya. Sel kemudian akan membengkak dan pecah. Keadaannya disebut lisis. Kedua, jika sel hewan ditempatkan pada larutan hipertonis, maka terjadi perpindahan air dari dalam sel keluar. Sel akan mengkerut. Keadaannya disebut krenasi. Tetapi jika sel hewan ditempatkan pada larutan isotonis, tidak terjadi perpindahan air. Bentuk sel akan tetap. Contoh lain, jika sel tumbuhan. Sel tumbuhan agak berbeda karena mempunyai dua lapisan pelindung, bagian dalam membran sel dan terluar dinding sel yang kuat karena dibangun atas selulosa. Maka yang pertama, jika ditempatkan pada larutan hipotonis, maka air dari sekelilingnya akan masuk ke dalam sel. Isi sel akan menekan dinding sel. Ini disebut dengan istilah tekanan turgor, sehingga sel disebut dalam keadaan turgid. Yang kedua, jika sel tumbuhan ditempatkan pada larutan hipertonis, maka akan terjadi perpindahan air dari dalam keluar ke sekeliling sel, sehingga sel akan mengkerut. Membran sel terlepas dari dinding sel. Keadaan ini disebut plasmolisis. Sama dengan sel hewan, jika ditempatkan pada
isotonis, maka tidak terjadi perubahan bentuk sel. Sekarang kita berpindah ke materi difusi. Difusi adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau kita lihat, jika molekul yang dimaksud adalah air, maka air berpindah dari konsentrasi air tinggi di daerah hipo ke konsentrasi air rendah di daerah hiper. Itu adalah peristiwa osmosis. Tetapi jika yang dimaksud molekul adalah gula, maka gula berpindah dari konsentrasi gula tinggi di daerah hiper ke konsentrasi gula rendah di daerah hipo. Sehingga dapat disimpulkan osmosis adalah bagian dari difusi. Sekarang kita akan melihat di manakah posisi peristiwa osmosis di dalam difusi. Melalui bagian ini kita lihat difusi terjadi satu bisa tanpa membran atau menggunakan membran. Membran yang digunakan bagian fosfolipid atau bagian protein. Pada bagian fosfolipid dinamakan transport difusi sederhana. Digunakan untuk dilalui oksigen CO2 steroid. Jika bagian protein yang digunakan protein channel yang umum dinamakan transport difusi terfasilitasi untuk dilalui ion Na+, HCO3-. Jika yang digunakan protein channel khusus dinamakan aquaporin, maka transport osmosis untuk dilalui air. Disinilah posisi osmosis dalam difusi. Bagian protein lain yang digunakan adalah protein carrier, maka transport dinamakan transport difusi terfasilitasi untuk dilalui glukosa dan asam amino. Sebagai tambahan, difusi tanpa membran, contoh tinta yang diteteskan ke air atau parfum yang disemprotkan di kamar, dinamakan transport difusi sederhana. Sekian penjelasan kami mengenai difusi dan osmosis. Semoga bermanfaat.